Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Miss dalam pembelajaran matematika. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi kita masih tetap stay at home ya, belajar di rumah, dan kalian tetap jaga kesehatan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang akan kita bahas di sini adalah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Yang pertama, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata mencerminkan penyebaran tiap nilai data terhadap rata-ratanya atau min-nya. Simpangan baku menjelaskan penyebaran data di sekitar min. Di sini kita akan bahas simpangan rata-rata dan simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Simpangan rata-rata data tunggal. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut: 10, 44, 55, 56, 62, 65, 72, 76. Nah, penyelesaiannya, kamu harus tahu dulu berapa ukuran datanya. Nah, dari sini ukuran datanya itu ada 8. Nah, yang pertama kamu cari itu adalah min-nya terlebih dahulu, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, min-nya itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, setelah dijumlahkan semua data tadi, didapatlah min-nya 55. Yang kedua, kurangkanlah setiap data dengan min dan hasilnya gunakan nilai mutlak, seperti yang kamu pelajari sewaktu kelas 10, bahwa jika nilainya negatif, jika dimutlakkan jadi positif. Lalu kemudian dibagi dengan ukuran data, maka dapatlah simpangan rata-rata atau biasa disingkat SR. Nah, begini caranya. Jadi tadi kan kita dapat kalau rata-rata in-nya itu 55. Jadi data tadi kan ada yang nih 10, 44, 55. Jadi setiap data ini kita kurangkan dengan min-nya tadi yang 55, sehingga didapat 10 kurang 55, tapi pakai nilai mutlak. Nilai mutlak, dimana nilai mutlak tuh kalau dia nilainya negatif, jika dimutlakkan akan menjadi positif. Nah, dari sini kan kita dapat kalau 10 kurang 55 itu adalah negatif 45, sehingga dimutlakkan menjadi 45. Kemudian 44 kurang 55 itu adalah negatif 11, jadi dimutlakkan menjadi 11, begitu seterusnya, sehingga didapatlah hasilnya 14. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 14. Kemudian simpangan baku data tunggal. Contoh, tentukan simpangan baku dari data populasi berikut. Nah, di sini pertama kamu cari dulu min-nya, seperti tadi sama kamu cari dulu min-nya. Min itu adalah jumlah data per banyaknya data, dan di sini banyaknya data itu adalah 8. Nah, sehingga dapat min-nya itu adalah 14,5 seperti berikut. Setelah kamu dapat min-nya, yang kedua kamu kurangkan setiap data dengan min, kemudian kuadratkan, lalu dibagi ukuran data, sehingga nanti didapat nilai variansnya. Nah, kemudian ketiga, kamu cari akar dari varians itu, maka itulah simpangan bakunya.
varians biasanya disimbolkan S kuadrat dan simpangan baku disimbolkan S. Nah, tadi kan datanya itu ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, setiap data itu kamu kurangkan dengan minnya. Minnya itu kan tadi kita dapat 14,5. Jadi masing-masing data ini kamu kurangkan dengan 14,5 kemudian dikuadratkan. Nah, jadi 11 dikurang 14,5 kuadrat ditambah 12 kurang 14,5 kuadrat, begitu seterusnya sampai 18 dikurang 14,5 kuadrat. Nah, sehingga ditemukan hasil seperti berikut. Nah, kita akan dapat variansnya itu 5,25, S kuadratnya itu 5,25. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari varians. Nah, variansnya itu 5,25 sehingga simpangan bakunya akar 5,25 sehingga S-nya itu adalah 2,3. Jadi simpangan baku data tersebut adalah 2,3. Nah, bagaimana nih kalau simpangan rata-rata data kelompok? Nah, contohnya perhatikan tabel berikut. Nah, ini kan data kelompok ya, dimana di sini panjang kelasnya adalah 3 karena 1 sampai 3. Nah, tentukan simpangan rata-rata data berikut. Yang pertama, kamu harus mengikuti dulu tabel yang Miss buat ini. Ya, ikuti pengisiannya. Yang pertama, kamu cari dulu titik tengah. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar titik tengah. Titik tengah itu didapat dari tabel ini. Setiap kelasnya itu ditambahkan dulu, terus dibagi 2. Nih, 1 tambah 3 dibagi 2, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Begitu selanjutnya 4 tambah 6 dibagi 2, sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5. Begitu sampai 19 sampai 21, sehingga didapat titik tengah sebagai berikut. Nah, frekuensinya itu ada diketahui di soal. Nah, kemudian kamu cari XI, FI, karena kita harus mencari dulu nanti minnya. Nah, kamu kalikan XI, FI-nya sehingga didapat totalnya itu adalah 488 dan FI-nya itu 40, sehingga didapat minnya 488 dibagi 40, sehingga minnya adalah 12,2. Nah, setelah dapat minnya, kamu cari setiap data dikurangi min. Nah, titik tengahnya itu kan 2, sehingga 2 dikurang minnya, 2 dikurang 12,2. 2 dikurang 12,2 itu adalah min 10,2. Kemudian data yang kedua, 5 dikurang 12,2. Kemudian 8 dikurang 12,2. Begitu selanjutnya. Sehingga didapat nilainya sebagai berikut. Akan tetapi kamu harus cari juga nilai mutlak dari XI kurang X bar ini, atau nilai tengah dikurang minnya ini. Nah, sehingga kalau dimutlakkan itu yang negatif itu jadi positif. Nah, sehingga didapat seperti berikut. Kemudian setelah kamu mutlakkan, kamu kalikan dengan frekuensinya. Nah,
frekuensinya itu ada di tabelnya juga, sehingga kamu kalikan dengan nilai mutlak XI kurang X bar tadi. Nah, sehingga didapat 2 dikali 10,2 itu adalah 20,4. 4 dikali 7,2 8,8. 5 dikali 4,2 sama dengan 21. 8 dikali 1,2 sama dengan 9,6. 11 dikali 1,8 sama dengan 19,8. 6 dikali 4,8 sama dengan 28,8. 4 dikali 7,8 sama dengan 31,2, sehingga didapat totalnya itu adalah 159,6. Nah, setelah itu kamu cari simpangan rata-ratanya itu dengan membagikan total FI kali nilai mutlak XI kurang X bar tadi dibagi banyaknya frekuensi. Nah, sehingga 159,6 bagi 40, sehingga didapat hasilnya 3,99. Nah, kemudian bagaimana sih simpangan baku data kelompok? Nah, ini contohnya. Kamu juga harus ikuti pengisian tabel dari Miss. Nah, sama kamu juga harus cari dulu min-nya. Nah, kebetulan Miss pakai tabel yang tadi. Nah, sehingga kalau di sini kita cari itu XI kurang X barnya. Kalau setelah dapat kamu kuadratkan. Nah, di sini kan udah dapat XI kurang X barnya itu. Kemudian kamu kuadratkan. Nah, min 10,2 dikuadratkan itu adalah 104,04. Kemudian min 7,2 itu dikuadratkan menjadi 51,84. Kemudian min 4,2 dikuadratkan jadi 17,64. Begitu seterusnya. Setelah kamu kuadratkan, kamu kalikan lagi dengan FI. Nah, jadi 2 dikali 104,04 itu adalah 208,08. Kemudian 4 dikali 51,84 itu adalah 207,36, sehingga didapat seperti berikut untuk masing-masing kelas sampai seterusnya. Kemudian di totalnya itu adalah 932,5. Nah, simpangan bakunya itu apa? Nah, kamu cari dulu variansnya. Nah, variansnya itu adalah total tadi FI kali X kurang X bar itu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Nah, inilah variansnya. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari varians. Nah, sehingga simpangan bakunya itu adalah akar 23,3, sehingga simpangan bakunya itu adalah 4,8. Nah, sekian dari Miss tentang materi hari ini. Tetap stay at home dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih.